Tuhan kita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada saat ini. Bila kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia, karena Dia adalah Bapa yang sangat baik, yang selalu setia, tidak pernah meninggalkan kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indramu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indramu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, amin, segala yang ku perlu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita angkat tangan kita depan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
segala pemeliharaanmu Tuhan yang telah kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua yang boleh kami alami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan yang persembahkan Tuhan suara kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami mau awal ibadah kami pada saat ini Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara siapa musuh nama Tuhan. Allah kita baik. Amin saudara. Berkatnya tidak pernah berkesudahan, bahkan kasih setianya selalu baru atas hidup kita. Haleluya. Dari hari ke hari Tuhan, kami ingin senantiasa selalu merasakan berkat-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Dari hari ke hari
Kami ingin Engkau memakai kami Tuhan menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, untuk mengenapi setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana indah untuk kehidupan kami Tuhan. Meskipun saat ini Tuhan, kondisi di sekitar kami tidak menentu Tuhan, tapi kami yakin percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah Tuhan atas setiap permasalahan ini Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, supaya kami boleh melewati Tuhan setiap pergumulan kami, setiap permasalahan kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau mampu Tuhan memakai kami untuk menjadi alat-alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami sambut Tuhan kebenaran-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau sedang berbicara pada kami. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu Tuhan itu boleh senantiasa menjadi tuntunan dan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saya percaya bahwa hari ini kita semua, ya baik di tempat ini, baik yang ada di rumah menyaksikan ibadah online ini, saya percaya diberkati Tuhan. Saya percaya dipelihara Tuhan, dan kita semua tinggal dalam sukacita. Amin. Ya, baik, kita akan membuka kitab suci kita masing-masing. Kita akan menikmati satu kebenaran firman Tuhan dalam suasana peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita buka dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Demikian kata firman Tuhan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Katakan amin. Amin. Ya. Kebangkitan Yesus adalah satu kebenaran yang kita percayai. Ya, kebangkitan Yesus adalah satu kebenaran dan itu bukan rekayasa manusia. Tapi fakta dalam kitab suci bahwa kebangkitan Yesus dibuat hoax oleh beberapa komunitas. Ya, khusus imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi pada waktu itu, ya, mengkaburkan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-11 sampai 15, di situ mereka bermufakat, ya, untuk menyampaikan bahwa Yesus Kristus tidak bangkit tapi dicuri oleh murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus, tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Yesus secara keseluruhan, bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu kebenaran bagi kehidupan kekristenan kita. Artinya bahwa kalau kita percaya bahwa Yesus lahir, kita percaya Yesus mati, kita juga harus percaya bahwa Yesus juga bangkit. Kalau kita hanya sebatas bahwa percaya Yesus lahir, Yesus mati, dan kita tidak percaya Yesus bangkit, berarti selesai sudah iman kita kepada Yesus. Cerita kehidupan kekristenan kita sudah usai. Tapi puji Tuhan, ya, bahwa kitab suci menyatakan bahwa kebangkitan Kristus itu terjadi dan itu sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Nah, sebagai bukti bahwa kebangkitan Yesus adalah satu kebenaran, mari, ada 3 hal yang mau saya sampaikan pada saat ini, dan ini sangat menguatkan kita, dan ini sangat memotivasi kita, dan ini mengarahkan kehidupan kekristenan kita hari ini. Bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya sejarah, tapi kebangkitan Kristus buat kita ini juga satu kemenangan. Amin. Ya. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kebangkitan Kristus menjadi bukti kebenaran, ya, bagi orang percaya, bagi kita yang percaya pada Yesus. Yang pertama, bahwa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus hidup, Yesus berkuasa. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau Yesus bangkit itu artinya Yesus hidup. Kalau Yesus hidup, kita percaya bahwa Yesus berkuasa. Ya, di dalam surat Roma pasal 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Elohim yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, haleluya. Jadi kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu adalah kuasa bagi kita semua, kemenangan bagi kita semua. Kenapa? Dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 8 bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya.
Kalau Yesus sama, berarti kuasanya juga sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus Kristus ini memberikan kelanjutan bagi kita hari ini. Ya, bahwa kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya satu cerita, Yesus bangkit, Yesus menang, tapi ada dampak bagi kita orang percaya hari ini. Saya mau katakan bahwa hari ini kuasa Yesus Kristus sanggup memelihara kita. Kuasa Yesus Kristus sampai hari ini sanggup menyertai kita, menyelamatkan kita. Amin. Sekalipun saat ini kondisi sulit, sekalipun saat ini kondisi begitu sensitif, bahkan kabar-kabar yang banyak, kabar yang negatif, banyak kabar-kabar yang membuat banyak anak-anak Tuhan menjadi khawatir. Tapi kita jangan takut, bahwa kita punya Tuhan Yesus yang hidup dan tetap berkuasa atas hidup kita. Amin. Amin. Dan ini yang menguatkan kita, untuk kita sanggup, menguatkan kita untuk dapat menjalani kehidupan hari ini. Yang kedua, bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu meneguhkan iman kita untuk tetap percaya pada Yesus. Dan saya berdoa dan saya rindu bahwa kita orang percaya hari ini jangan pernah meragukan firman Tuhan. Jangan pernah meragukan lagi Yesus ini sebetulnya ada enggak ya? Banyak orang mengatakan, bahkan anak-anak Tuhan mengatakan, oh ini wabah corona COVID-19, oh ini hukuman dari Tuhan ya. Saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus hari ini yang sudah disalib dan bangkit tidak lagi menghukum saudara dan saya. Amin. Karena dikatakan bahwa orang barang siapa yang di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Amin. Justru kuasa kebangkitan Yesus Kristus hari ini meneguhkan iman kita. Ayo tetap percaya dalam Yesus Kristus. Kualitas iman kita dalam Yesus itu melebihi kualitas kepercayaan kita terhadap isu-isu berita-berita hari-hari ini. Banyak loh anak-anak Tuhan hari-hari ini dengar kabar ini, wah percaya, padahal belum tentu benar. Tapi kuasa kebangkitan Yesus Kristus mengarahkan iman kita untuk mempercayai firman-Nya. Dunia boleh berubah, dunia boleh bergoncang, tapi firman-Nya tetap ya dan amin. Ya, firman Tuhan itu benar dan pasti terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu kalau kita baca satu cerita, mungkin sudah pernah disampaikan tentang murid Tuhan, tentang Thomas. Thomas berkata, aku kalau tidak mencucukkan jariku pada tangan Tuhan dan lambungnya, Thomas berkata apa? Sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan saya berharap, saya berdoa ini tidak terjadi dalam kehidupan anak Tuhan. Jangan ada anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya mengatakan, sekali-kali aku tidak percaya. Justru kuasa kebangkitan Yesus Kristus membuat kita sekalipun tidak melihat, tapi kita percaya. Ini penting sekali saudara kasih Tuhan. Dan Rasul Paulus mengatakan, hidup yang aku jalani hari ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari hari-hari ini, mari kita mau kuatkan iman kita dalam Yesus. Percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam kebenaran firman Tuhan tetap akan terjadi, dan apa yang dijanjikan ini tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah dipengaruhi oleh keadaan. Nah, ini yang menjadi sukacita kita pada hari ini. Ini yang menjadi kebanggaan kita di dalam Yesus Kristus. Saya mau katakan, kalau hari ini kau percaya Yesus sungguh-sungguh, sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara percaya Yesus sungguh-sungguh, saya mau katakan bagimu tidak ada yang mustahil. Amin. Sekalipun hari ini sulit, hari ini banyak persoalan, hari ini banyak tekanan berat, hari ini banyak tantangan berat, saya mau katakan kalau kau percaya Yesus dan firman-Nya, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak akan ada anak-anak Tuhan yang berkekurangan. Kurang sama kekurangan itu beda.
Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, janji Tuhan Yesus, kalau kau percaya firman-Nya, kau akan beroleh hidup. Ya. Yang kedua, yang ketiga, kuasa kebangkitan Yesus Kristus memberikan pengharapan. Bukan PHP, saudara, tapi pengharapan yang pasti. Katakan amin. Amin. Jadi kalau kau percaya Yesus, Bapak Ibu percaya Yesus, berarti hidupmu ini pasti. Ya. Saya rindu setiap pagi, setiap hari Bapak Ibu udah berkata, oh haleluya, dalam nama Yesus, aku bersama Yesus, hidupku pasti. Ya. Nah, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 dikatakan, terpujilah Elohim dan Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Oh haleluya. Jadi kuasa kebangkitan Kristus hari ini memberikan kita anak-anak Tuhan pengharapan. Ya, satu pujian mengatakan, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Terus, Yesus hidup, ku tak gentar. Sebab dikasih Tuhan, percaya bahwa Yesus sediakan hari esok buat kita. Amin. Amin. Iya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari kita jangan pesimis hari ini. Mungkin kita banyak kali ya, sering kali kita di PHP-in orang. Ya, kita di PHP-in banyak hal. Tapi firman Tuhan tidak pernah memberikan harapan yang palsu, tapi firman Tuhan memberikan harapan yang pasti. Artinya pasti apa, Pak? Dikatakan, ya, pasti kau dipelihara Tuhan. Pasti kau dilindungi Tuhan. Ya, pasti kau dikuatkan oleh Tuhan. Ya, kita melihat di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan Kristus membawa kita percaya ada hari esok. Ya, kita masih bisa makan kok. Amin. Ya, ini kondisi benar-benar sulit, saudara. Ya, banyak orang mulai mengeluh, banyak orang mulai takut. Ini besok bagaimana? Tapi saya percaya dan saya berdoa buat kita anak-anak Tuhan yang percaya Yesus, percaya Tuhan setiap hari akan menyediakan. Karena Dia Tuhan yang menyediakan bagi kita semua. Amin. Amin. Ya. Yang berikutnya sudah dikasih Tuhan, itu harapan ya bagi kita semua. Jadi setiap hari kita menjadi orang-orang yang optimis di dalam Tuhan. Yang berikutnya dikatakan tadi, kuasa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan dan janji. Janjinya apa saja? Yuk. Ini yang menyenangkan sekali ketika saya baca firman Tuhan. Setiap ketemu ayat ini, wow, luar biasa. Dan mari saya baca Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Dikatakan demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow. Hari ini kita mungkin belum pernah melihat wajah Tuhan. Ya, tapi kita percaya bahwa Yesus itu ada. Amin. Amin. Dan Dia berjanji nih dalam firman Tuhan, ketika Yesus bangkit dan nanti dalam peringatan naik ke surga, ini janjinya sudah dikatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Ya, karena Yesus rindu, di mana Yesus berada, Bapak Ibu Saudara bersama Yesus. Wah, makanya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, ayo hari-hari ini sesuai dengan firman yang disampaikan, percaya
kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu membuktikan bahwa Yesus hidup dan berkuasa. Yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus Kristus meneguhkan iman kita untuk tetap percaya sama Yesus. Dan yang ketiga, bahwa kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu memberikan pengharapan bagi kita dan janjinya bagi kita. Nanti kita berfellowship dengan Tuhan. Nanti kita temu muka dengan Yesus. Ya, saya percaya ini menjadi kerinduan kita sebagai orang-orang percaya. Iya. Ya, kalau di dunia ini banyak kesedihan, di dunia ini banyak hal-hal yang membuat kita kecewa, hal-hal yang membuat kita sakit hati. Tapi nanti bersama Yesus, semua itu tidak ada, saudara. Yang ada hanya sukacita. Amin. Iya. Dan inilah saya mau katakan bahwa kehidupan kekristenan masih berlanjut karena Yesus bangkit. Dan kebangkitan Yesus Kristus membawa kehidupan kekristenan kita sampai kepada ending, happy ending. Ya, ending yang suatu akhir yang luar biasa. Saya teringat ketika saya pernah nonton film dulu. Ya, kalau nonton film itu biasanya bintangnya mesti menang. Tapi ada satu film yang bintangnya akhirnya mati. Wah, ini buat saya jadi nonton jadi wah. Ya, pada waktu action wah begitu mendebarkan semangat sekali. Begitu melihat bintangnya, aktornya, bintang utamanya mati, wah. Tidak demikian dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mati bangkit, siap menjemput kita, siap membawa kita kepada akhir yang bahagia. Amin. Yuk. Sebagai tambahan, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, hari ini saya mau sampaikan, ayo kita makin bertekun. Ya, taruh imanmu, harapanmu hanya pada Yesus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ini menjadi pembelajaran buat kita semua sebagai orang percaya. Orang percaya itu taat. Kalau hari ini kita dianjurkan oleh pemerintah untuk stay di rumah, taatlah stay di rumah. Bertekunlah doa dengan keluarga. Ya, dengan demikian saya percaya bahwa iman Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, iman keluarga yang percaya Yesus makin kuat. Dan di situ Bapak Ibu dikasih Tuhan, keluarga-keluarga akan alami kebenaran firman Tuhan, akan memiliki pengalaman-pengalaman rohani bersama Yesus. Ya, kita jangan jadi orang yang bebal, karena stay di rumah itu lebih baik. Minggu lalu saya dapat share dari teman di Jakarta, dia anak Tuhan. Bagaimana ketika dia mengalami positif COVID-19, jadi karantina, dia diisolasi. Awalnya karantina, berikutnya diisolasi. Begitu dia masuk ruang isolasi, dia betul-betul merasa alone. Tidak ada keluarga, tidak bisa melihat keluarga, ya, tidak bisa nonton TV, tidak bisa main HP, ya, tidak bisa makan makanan enak. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya, kau punya pengharapan dalam Yesus, kau akan dapat janji Tuhan. Sebab itu mari kita nikmati bersama keluarga di rumah. Amin. Haleluya. Saya rindu dan saya berdoa buat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri renungan firman Tuhan pada saat ini. Ya, biarlah Bapak Ibu sudah di rumah terus perkuat hubungan intim dengan Tuhan. Tetap percaya Yesus. Fokuskan imanmu pada firman Tuhan, bukan kepada berita-berita hoax. Ya, apalagi berita-berita yang menakutkan. Fokus pada Yesus. Saya percaya ketika engkau percaya Yesus, ketika engkau arahkan pandangan hatimu, pikiran pada Yesus, semua yang Yesus alami terjadi dalam hidupmu. Amin. Nah, dan inilah yang menjadi sukacita saya pribadi dalam pelayanan online ini. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Suami, istri, anak-anak semua bersatu di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang ya dan amin. Firman-Mu yang benar dan pasti terjadi
itu akan memberkati kami semua anak-anak-Mu yang percaya Yesus. Dan hari-hari ini firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang terus mengarahkan iman kami hanya kepada Engkau, dan tidak berfokus kepada yang lain, hanya kepada Yesus Kristus, hanya kepada firman-Nya, sehingga membuat kami anak-anak-Mu yang percaya Yesus tetap intim dengan Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya hari demi hari, kalau Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, kami percaya keluarga-keluarga yang hadapi tantangan, keluarga-keluarga yang hadapi persoalan, kami percaya Yesus tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu semuanya. Yesus tidak pernah tinggalkan kita, tapi Yesus bersama kita selama-lamanya. Dan Dia akan pelihara, lindungi, membela kita. Dan dalam nama Yesus, dari tempat ini saya berdoa bahwa Tuhan Yesus akan memberikan imun tubuh yang sehat, daya tahan tubuh yang kuat kepada kita semuanya. Oleh sebab itu berseru dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi firman-Mu menjadi sukacita kami, kekuatan kami. Dan kami semua sudah diberkati, dan kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dengan iman sama mengatakan amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, sesudah kita diberkati oleh firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita masuk dalam perjamuan Tuhan, di mana kita bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua kita menyanyikan satu pujian. Haleluya, karena salib-Mu. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sama-sama katakan, karena salib-Mu ku hidup. Oh, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, aku hidup bersama-Mu. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya.
mengambil roti. Haleluya. Kita mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh Kristus. Haleluya. Mari arahkan hatimu, pikiranmu hanya pada salib Yesus. Haleluya. Demikian kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Sebab yang saya ajarkan kepadamu itu saya terima dari Tuhan sendiri, bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, ia mengambil roti, dan setelah ia mengucap terima kasih kepada Elohim atas roti itu dan membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Haleluya. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan Yesus, kita akan responi pertanyaan yang saya ajukan pada saat ini. Bukankah roti yang kita sudah pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Demikian saya mengajak Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus. Mari kita ambil anggur. Haleluya. Kita mau angkat anggur. Haleluya. Haleluya. Demikian ketika saya selesai mengucapkan kata dan mengajukan pertanyaan, saya harap Bapak Ibu saudara meresponi dengan iman. Begitu pula setelah habis makan, ia mengambil piala anggur, lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Elohim yang baru disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah cawan anggur yang berisi air anggur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita membuka tangan kita, arahkan wajahmu ke atas. Kita mau bersyukur. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Haleluya. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur.
kami beroleh kekuatan, dan kuasa tubuh-Mu memberikan kami kesehatan, dan oleh darah-Mu yang menyucikan kami anak-anak-Mu semua, menguduskan kami semua anak-anak-Mu dari sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat-saat yang terindah ini. Biar ini tidak terlupakan dalam hidup kami, terus kami kenang, terus kami lakukan setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami bersatu hati, anak-anak-Mu bersatu hati di dalam doa, berdoa buat bangsa dan negara kami. Biar kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan turun atas bangsa kami, sehingga Tuhan memberikan kuasa kesembuhan, sehingga menghalau semua wabah virus corona, bahkan virus-virus yang lain. Sehingga Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan juga memberkati para pemimpin di negeri kami yang saat ini sedang berjuang, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh kabinet, para anggota dewan dan majelis semuanya, bahkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai di pelosok. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin dan seluruh pemimpin di daerah-daerah dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan perlindungan Tuhan yang sempurna, sehingga mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan demikian juga kami berdoa buat jiwa-jiwa yang saat ini sedang dalam perawatan, baik di karantina maupun yang ada di isolasi. Tuhan, dimanapun, di rumah sakit manapun di seluruh Indonesia, Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberi kesembuhan buat mereka, dan Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus mereka beroleh kesembuhan. Seluruh rakyat Indonesia semua dilindungi Tuhan dan diberikan kekuatan kesehatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa teringat buat negara-negara yang saat ini sedang berperang melawan virus corona. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak hanya menjangkau di negeri kami Indonesia, tapi kuasa-Mu juga menjangkau buat seluruh negara-negara yang ada di dunia ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin negara dunia ini Tuhan Yesus, Kau memberkati mereka, Kau menyertai mereka, sehingga pengharapan kami anak-anak-Mu di dunia ini Tuhan, yang percaya di dalam Engkau, Engkau yang akan mengangkat semua wabah yang ada di bumi ini Tuhan. Dan kami semua tinggal dalam damai sejahtera-Mu, kami semua tinggal di bumi ini dengan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dari tempat ini kami juga bersatu hati berdoa buat seluruh jemaat Gereja Bethel Tabernakel Eka, baik ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan yang akan menyatakan kebenaran-Mu dalam hidup mereka semua, yaitu Tuhan yang akan pelihara mereka, Tuhan yang melindungi mereka, maka Tuhan yang akan berikan suasana surga dalam rumah tangga mereka semuanya. Sekalipun saat ini mereka tinggal di rumah, stay di rumah, tapi Engkau juga hadir dalam rumah mereka, Engkau hadir dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu. Di tempat ini pula angkat kedua tanganmu. Bersiaplah, terimalah berkat. Berkat dari Bapa di surga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus dalam Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya, di tempat ini maupun yang ada di rumah, dengan berkat kesehatan dan kekuatan, dengan berkat perlindungan dan keselamatan, jadi berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita yang turun berlimpah-limpah dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat itu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati dengan iman, sama mengatakan amin.